Pada saat padi usia 75 hari setelah tanam sampai usia 85 hari setelah tanam, banyak orang mengatakan bahwa tanaman tersebut adalah kita melakukan aplikasi terakhir dengan dalih untuk menambah bobot dari bulir padi itu sendiri. Tapi apakah tidak ada cara lain? Dan andai kata diaplikasikan dari atas dengan menggunakan nutrisi yang mengandung unsur hara makro dan mikronya mencukupi, apakah tidak ada dampak nanti di dalam bulir atau beras atau daun itu sendiri? Ada beberapa cara sebetulnya Kang Bro yang bisa bahwa padi tersebut menambah bobot di hari aplikasi terakhir itu. Dan banyak orang yang mengatakan bahwa dengan menggunakan nutrisi itu menambah bobot. Apakah itu dibenarkan di saat terakhir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro semuanya. Semoga Kang Bro semuanya ada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan diberikan kelancaran segala urusannya dan diberikan rezeki sebanyak-banyaknya. Amin. Kali ini Kang Bro, saya akan menjelaskan tentang padi di usia antara 75 sampai 85 hari. Dengan istilah para petani, itu adalah penyemprotan terakhir atau pengaplikasian terakhir. Dan apa saja yang harus digunakan? Sebetulnya banyak yang berbagai cara orang itu supaya bulir itu adalah terisi. Bulir itu pepal dan bobot padi itu sangat luar biasa. Nanti di hari kemudian atau hari akhirnya, dalam hal ini kita para petani bilang adalah hari panen. Jadi dengan cara apakah melakukannya? Ada yang menggunakan yang disebut nutrisi semacam POC, semacam PPC, atau semacam pupuk-pupuk yang kering, atau yang kristal dan yang serbuk atau powder. Itu banyak digunakan, diaplikasikan di hari-hari terakhir. Nah, apakah ini tidak ada dampak sebetulnya untuk pengisian bulir kalau masih menggunakan sejenis pupuk? Artinya dengan kandungan unsur hara dan mikro, walaupun kandungan tersebut adalah sangat cukup berdasarkan spesifikasinya. Tetapi kalau menurut saya dan pengalaman saya, kalau selalu menggunakan sampai hari akhir, menggunakan atau melakukan penyemprotan terakhir, yaitu menggunakan POC atau menggunakan semacam pupuk powder atau pupuk kristal yang dicairkan atau dilarutkan di dalam ember dan dispraykan dengan semprotan terakhir, ini menurut saya ada dampak Kang Bro, karena saya sudah melakukan itu. Satu daripada dampak negatifnya itu daun banyak yang pecah dan timbul lagi bercak daun. Apalagi di musim penghujan. Di musim kemarau pun daun agak kemerah-merahan. Nah, jadi apa yang harus dilakukan yang terakhir itu? Di dalam hal ini saya melakukan penyemprotan terakhir atau pengisian bulir. Itu kita melakukan dengan cara kita menggunakan semacam fungisida. Itu adalah yang tepat. Semacam berbahan aktif yang semacam dpekanazol, perpekanazol, trienazol, itu yang sangat tepat. Bagaimana fungisida itu bisa dicampur? Sebaiknya Kang Bro semuanya, karena di dalam melakukan aplikasi fungisida itu untuk mencegah penyakit, terutama adalah spora, terus neck blast yang sekarang ini sedang merajalela di kalangan para petani, dan pengisian bulir. Nah, itu menurut saya sangat tepat sekali. Beda lagi kalau kita melakukannya dengan memberikan nutrisi, apa yang dikatakan oleh bahasa petani. Itu sangat kurang tepat. Yang tepat nutrisi itu adalah sebelum keluar malai. Itu sangat tepat. Kang Bro boleh melakukan dari umur 45 hari, umur 65 hari,
atau umur 35, yang bagusnya adalah dari umur 35, 45 sampai 55 hari. Itu yang sangat tepat. Tetapi kalau penyepraian atau melakukan aplikasi terakhir dengan dalih untuk mengisi pengisian bulir dan bobot, itu menurut saya kurang tepat. Emang boleh-boleh saja, tetapi kita banyak buang-buang uang. Artinya dalam segi penyerapannya emang bisa diserap oleh tanaman. Dampak baik bagusnya atau positifnya atau negatifnya ada. Bagusnya atau positifnya emang beberapa persen bisa dalam pengisian bulir. Tapi negatifnya, ini kerusakan di daun itu sendiri. Ini adalah kalau daun bendera itu rusak, sudah jelas dong secara otomatis daun bendera itu rusak akan menimbulkan itu adalah kurangnya rendemen atau kurangnya daripada bobot bulir itu sendiri. Akan tetapi kalau melakukan dengan fungisida, ini adalah sangat efektif, apalagi kita menggunakan fungisida yang mengandung, artinya yang tujuannya protektif dan akuratif. Itu yang sangat bagus, Kang Bro. Artinya bisa untuk mencegah masalah penyakit. Nah, tetapi kalau bulir padi itu masih hijau, saya pikir masih bisa ya menggunakan semacam nutrisi dari atau pupuk daun, itu masih bisa dilakukan. Tetapi walaupun ada hijau sedikit, yang paling bawah perkiraan adalah dari Male itu sekitar paling banyak itu 25%. Kalau saya tidak berani menggunakan dengan pupuk cair atau nutrisi-nutrisi yang lain. Saya harus melakukan dengan cara fungisida. Itu yang sangat tepat buat saya. Karena di dalam fungisida itu, Kang Bro, semuanya, tidak semuanya fungisida itu tidak mengandung hormon. Atau hanya fungisida itu hanya untuk mencegah dan menanggulangi masalah penyakit jamur atau spora. Tidak semua fungisida seperti itu. Anda bisa pilih dengan fungisida yang mengandung bahan aktif selain juga menanggulangi atau mencegah masalah jamur, juga mengandung hormon. Itu yang sangat penting. Sebetulnya sudah cukup dengan fungisida. Kita tidak selalu banyak mengeluarkan uang yang banyak. Nanti setelah diaplikasikan dengan nutrisi yang mengandung spesifikasi pupuk, nah nanti ditambah lagi kita dengan atau dicampur lagi dengan fungisida, itu adalah buang-buang uang. Kecuali kalau fungisida pun Anda campur yang artinya semacam defekanazol dicampur lagi dengan hermazol atau terfekanazol atau yang mengandung, itu boleh dicampur. Tetapi kalau fungisida itu dicampur dengan nutrisi kandungan unsur hara makro dan mikro, saya pikir ini sangat berbeda nanti perubahan kimianya. Dan padi kayaknya ogah-ogah saja, biasa saja. Adapun tanaman padi itu bagus, itu dengan secara kebetulan karena unsur hara di bawah itu mencukupi, tanah kita subur. Nah, lebih baik saya anjurkan kepada Kang Bro semuanya bahwa aplikasi terakhir itu adalah menggunakan fungisida protektif akuratif atau yang menggunakan fungisida yang mengandung hormon. Salah satu contoh adalah semacam dalam produksi Syngenta semacam amistartop, semacam yang mengandung defekanazol atau remazol atau yang mengandung zolzol, itu sangat tepat. Karena yang mengandung fungisida itu yang berbahan aktif yang ujungnya zolzol, itu saya yakin ada hormonnya. Itu pengalaman saya seperti itu, Kang Bro. Mungkin Kang Bro ada pertanyaan lagi, apakah fungisida itu bisa dicampur dengan insektisida? Nah, ini pertanyaan ini banyak di kalangan para petani dan bahkan petani sendiri banyak yang mencampur seperti itu. Kalau menurut saya tidak dibenarkan. Kalau kita mengaplikasikan terakhir itu, walaupun ada walang sangit dan segala macam, saya yakin walang sangit paling mudah ya. Dengan baunya semacam fungisida seperti antrako, seperti yang lainnya, itu saya pikir kabur lah kalau masalah sekedar untuk walang sangit. Nanti kalau kita dicampur dengan bahan lain atau semacam insektisida, artinya untuk penanggulangan
walang sangit atau penanggulangan apa ulat. Kalau sudah menunduk seperti ini sebaiknya jangan dilakukan pencampuran. Kita murni saja itu lebih bagus. Kalau kita melakukan pencampuran antara fungisida dengan inseksida, ini akan berbahaya dan akan membuang uang. Dan fungsinya ya gimana ya, kayaknya kurang sempurna lah kalau menurut saya. Ini yang sudah dilakukan berkali-kali oleh saya. Jadi saya itu kalau melakukan fungisida khususon dengan lakukan fungisida, karena untuk menanggulangi masalah jamur. Kalau kita menanggulangi masalah ulat atau apa, itu saya pikir kita pencegahan harus dari awal. Kalau sudah masa-masa terakhir ini sebetulnya tidak perlu. Menurut saya tidak perlu. Hanya yang diperlukan adalah bagaimana untuk menanggulangi masalah jamur agar padi itu sehat. Dan di dalam fungisida buatan pabrik itu sudah mengandung hormon, sudah jelas di situ vitamin sudah ada. Nah, itulah Kang Bro semuanya. Semoga bermanfaat. Andai kata Kang Bro semuanya kurang jelas, boleh Kang Bro komentar di kolom komentar saya.